Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai serikat kerja dan hubungan industrial. Tapi nanti saya akan membagi serikat kerja terlebih dahulu supaya materinya tidak terlalu panjang ya. Oke, tujuan dari serikat kerja. Mungkin beberapa Anda kan pernah mendengar serikat kerja. Nah, biasanya serikat kerja ini ada yang di perusahaan gitu ya. Jadi ada juga yang tidak ada di dalam perusahaan gitu. Tapi biasanya dia adalah kumpulan dari beberapa para pekerja di dalam suatu organisasi. Jadi tujuan dari perserikat kerja ini adalah menjamin dan meningkatkan standar hidup dan status ekonomi para anggotanya. Yang kedua, meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman-ancaman dan situasi-situasi yang tidak muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, ataupun keputusan manajemen. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dalam cara-cara yang mendukung dan tidak merugikan perkembangan dan tujuan dari serikat pekerja. Nah, tujuan dari serikat pekerja yang pertama, selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan, baik itu anggota serikat, pekerja, atau bukan. Dan terakhir adalah menciptakan mekanisme. Mekanisme apa? Untuk menangkal penggunaan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik yang subjektif dan sewenang-wenang di tempat kerja. Nah, mengapa karyawan itu ada yang bergabung dalam serikat kerja? Biasanya ini adalah karyawan yang tidak puas dalam manajemen. Ya, tidak puasnya dalam apa? Kompensasi, kemudian keamanan jabatan, dan sikap daripada manajemen. Nah, yang kedua adalah mencari saluran sosial. Yang ketiga adalah peluang untuk menjadi pemimpin. Dan yang keempat adalah dipaksa oleh rekan kerja. Nah, hubungan industrial ini dimaksud apa? Hubungan industrial ini berhubungan dengan hubungan kerja dan hubungan dengan industri ataupun dengan perusahaan tempat kita bekerja ataupun pengusaha. Jadi hubungan kerja ini adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja dan mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, kalau hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dapat ya bedanya ya? Oke, fungsi pemerintah apa buat dalam hal mengenai serikat kerja? Yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tenaga kerja. Nah, fungsi serikat buruh apa? Fungsi serikat buruh artinya yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga keterlibatan demi kelangsungan produksi, menyalurkan apresiasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian-keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Nah, fungsi organisasi pengusaha apa? Yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Oke, sarananya hubungan industrial, ya sarana hubungan industrial yang pertama serikat buruh atau pekerja, kemudian organisasi pengusaha, lembaga kerja seperti BIPAPTRID, lembaga kerja seperti TIPATRID, kemudian peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan tenaga kerja, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peraturan perusahaan itu apa? Yaitu adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha untuk membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Peraturan perusahaan juga mencakup di mana pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Nah, peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, perusahaan telah terbentuk serikat pekerja buruh, maka wakil pekerja atau buruh adalah pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Dan dalam hal ini, perusahaan belum terbentuk serikat pekerja buruh, maka wakil pekerja atau buruh dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Nah, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya ya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja atau buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan ini, ketentuan dan peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlakunya peraturan perusahaan paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlaku. Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir masa berlaku hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja atau buruh. Nah, selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan menghendaki pembuatan perjanjian kerja sama, maka perusahaan wajib melayani. Nah, kewajiban membuat peraturan perusahaan tidak boleh bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian bekerja sama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu perjanjian kerja bersama, yaitu berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan. Masa laku perjanjian kerja bersama paling lama 2 tahun. Dan perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja buruh. Nah, perjanjian kerja bersama sekurang-kurangnya memuat 1. Hak dan kewajiban pengusaha. Kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, serta pekerja atau buruh. Yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerjasama. Dan yang keempat, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerjasama. Dalam hal perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan perjanjian kerjasama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja atau serikat buruh. Dan dalam hal ini, perusahaan tidak lagi serikat pekerja atau serikat buruh dan perjanjian kerjasama yang diganti dengan peraturan baru, maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Dalam hal terjadinya pembubaran serikat pekerja atau serikat buruh atau pengalihan kepemilikan perusahaan, maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja bersama-sama selanjutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Nah, penyelesaian-penyelesaian hubungan industrial wajib dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Seandainya penyelesaian ini tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. Saat ini sudah terdapat undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian mogok kerja. Mogok kerja ini adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Nah, mogok kerja ini sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Tertib dan damai berarti tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan mengancam keselamatan jiwa atau harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Sebelum mogok kerja, sekurang-kurangnya 7 hari kerja, para pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan setempat. Nah, pemberitahuan ini sekurang-kurangnya memuat waktu, hari, tanggal, dan jam dimulainya dan diakhirinya mogok kerja, kemudian tempat mogok kerja, alasan dan sebab-sebab mengapa melakukan mogok kerja, dan tanda-tanda ketua dan tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua atau sekretaris buruh sebagai pertanggungjawaban kelompok. Dalam hal tidak ada pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 hari kerja, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara melarang para pekerja yang mogok bekerja berada di lokasi kegiatan proses produksi atau bila dianggap perlu melarang pekerja atau buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan. Permasalahan mogok kerja harus mendapatkan penyelesaian, sehingga baik sebelum atau selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dan mempertemukan dan merundingkan dengan para pihak yang berselisih. Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai ketentuan, kepada pengusaha dilarang mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerja atau buruh lain dari luar perusahaan, atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dan melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilarang oleh pengusaha, pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah. Penutupan perusahaan atau lockout adalah tindakan dan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun, pengusaha tidak dibenarkan melakukan lockout sebagai tindakan balasan sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Lockout dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendalian telekomunikasi, pusat penyediaan tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api. Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau buruh serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari sebelum lockout dilaksanakan.
Nah, pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhirinya penetapan perusahaan, alasan dan sebab-sebab melakukan lockout. Namun, pemberitahuan ini tidak diperlukan apabila pekerja atau buruh atau serikat pekerja buruh melanggar prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 140, kemudian melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum dan melaksanakan lockout berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya lockout dengan mempertemukan dan merundingkan dengan pihak yang berselisih. Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh, lockout dapat diteruskan dan diberhentikan untuk sementara atau diberhentikan sama sekali. Baik, demikian materi dari saya. Semoga bisa dipahami dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan di kolom komentar ataupun di media yang lain.